Halo sahabat jejak Sang Firman, selamat datang di Gurun Digital Abad 21, tempat di mana kita bisa mengakses khotbah terbaik dari seluruh dunia dalam genggaman. Tapi juga tempat di mana jua kita bisa tersesat dalam scroll tanpa ujung. Kita hidup di era paradoks. Gereja terbesar ada di genggaman tangan kita. Tapi bisa jadi ini juga era di mana kita paling sulit mendengar suara Tuhan dengan jelas. Algoritma menyajikan kita konten yang personalized. Tapi apakah itu benar-benar memenuhi kebutuhan rohani kita? Atau justru menjebak kita dalam echo chamber iman? Hari ini kita akan menelusuri apa artinya menjadi murid digital Kristus. Bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi untuk pertumbuhan rohani tanpa kehilangan esensi dari pemuridan yang sejati. Ini bukan tentang menolak kemajuan, tapi tentang menaklukkannya bagi Kristus. Bagian pertama, algoritma sebagai Tuhan palsu zaman now. Pernahkah kamu menyadari bahwa setiap kali kamu membuka media sosial, ada Tuhan kecil yang sedang bekerja? Namanya algoritma. Dia mempelajari kebiasaanmu, mencatat ketertarikanmu, dan kemudian menentukan apa yang pantas untuk kamu lihat. Roma 12 ayat 2 memperingatkan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Tapi lihatlah apa yang terjadi. Algoritma dunia ini justru sedang membentuk kita menjadi serupa dengan pola pikirnya. Dia memberi kita konten yang kita sukari, bukan yang kita butuhkan. Dia memperkuat bias kita, bukan menantang pertumbuhan kita. Inilah bahaya terbesar digital discipleship. Kita bisa terjebak dalam spiritual bubble. Hanya mendengar pendapat yang sama, hanya belajar dari guru yang sudah kita sukai, dan kehilangan kekayaan perspektif lain yang justru bisa menguatkan iman kita. Kita seperti orang Israel di padang gurun yang hanya mau makan manah sesuai selera mereka, menolak proses pembentukan Tuhan yang seringkali tidak nyaman. Bagian 2. Seni memfilter atau menyaring di lautan informasi. Lalu, bagaimana kita bertahan di tengah banjir konten rohani digital? 1 Yohanes 4 ayat 1 memberikan prinsip abadi. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Di era digital, ini berarti kita harus mengembangkan digital discernment, kemampuan menyaring konten rohani dengan bijaksana. Belajarlah dari jemaat Berea dalam Kisah 17 ayat 11 yang menyelidiki kitab suci setiap hari untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Berikut praktik digital discernment yang bisa kita terapkan. Pertama, the source check. Cek sumber. Siapa pembicara atau pembuat konten? Apa latar belakang teologinya? Apakah dia accountable kepada komunitas atau gereja lokal? Yang kedua, the scripture trace. Uji dengan kitab suci. Apakah konten ini sesuai dengan keseluruhan pengajaran Alkitab atau hanya mengambil ayat out of context? Lalu ketiga, the fruit inspection. Periksa buahnya. Apakah konten ini menghasilkan buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera? Atau justru menimbulkan perpecahan, kebencian, dan kesombongan rohani? Ingat, tidak semua yang viral itu benar, dan tidak semua yang populer itu alkitabiah. Bagian 3. Bari konsumen menjadi kreator konten rohani. Tantangan terbesar digital discipleship adalah godaan untuk menjadi konsumen pasif. Hanya menonton, like, dan share tanpa pernah mengalami transformasi nyata. Tapi panggilan kita lebih dari itu. Kita dipanggil untuk menjadi garam dan terang di dunia digital. Matius 5 ayat 13-16. Apa artinya? 1. Menjadi garam. The salt principle. Garam berfungsi sebagai pengawet dan penyedap. Di dunia digital, kita dipanggil untuk mencegah pembusukan moral. Dengan konten yang meneguhkan nilai kebenaran, melawan misinformasi, dan berkata benar dalam kasih. Lalu membawa aroma kerajaan Allah dengan konten yang tidak menghakimi, tapi menyembuhkan, tidak memecah belah,
tapi mempersatukan. 2. Selain menjadi garam, kita dipanggil untuk menjadi terang. The light principle. Terang berfungsi sebagai menyinari kegelapan dan menunjukkan jalan. Di media sosial, kita dipanggil untuk menjadi sumber pencerahan, membagikan kebenaran firman Tuhan yang relevan dengan pergumulan zaman now, lalu menunjuk ke sumber terang. Seperti bulan yang memantulkan cahaya matahari, konten kita harus memantulkan kemuliaan Kristus, bukan kemuliaan diri sendiri. Tapi ada peringatan penting. Jangan sampai kita terjebak dalam spiritual influencer syndrome, di mana likes dan share menjadi ukuran keberhasilan pelayanan, bukan kesetiaan kepada panggilan Tuhan. Bagian 4. Keseimbangan digital abadi. Kembali ke akar pemuridan. Di tengah semua pembahasan tentang digital discipleship, kita tidak boleh lupa. Pemuridan sejati tidak pernah dimaksudkan untuk terjadi hanya di layar. Lihatlah model gereja mula-mula dalam Kisah Rehua ayat 42-47. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Tiap-tiap hari mereka berkumpul. Ada elemen-elemen pemuridan yang tidak bisa digantikan oleh teknologi. Pertama, physical presence, kehadiran fisik. Ada kuasa dalam duduk bersama, memeluk yang berduka, dan melihat mata orang yang kita layani. Kedua, authentic accountability, akuntabilitas otentik. Digital discipleship seringkali terlalu curated, tapi dalam komunitas nyata kita terlihat apa adanya, dengan segala kekurangan dan pergumulan kita. Ketiga, sacramental life, hidup sakramental. Baptisan, perjamuan kudus, semua ini membutuhkan kehadiran fisik dan komunitas. Digital discipleship bukanlah pengganti pemuridan tradisional, tapi pelengkap. Gunakan teknologi untuk memperlengkapi, tapi jangan pernah meninggalkan pertemuan ibadah kita. Ibrani 10 ayat 25. Kesimpulan dan penutup, menjadi murid di dua dunia. Jadi sahabat jejak Sang Firman, kita dipanggil untuk menjadi murid Kristus yang cakap di dua dunia. Dunia digital dan dunia nyata. Digital discipleship yang sehat adalah yang memperlengkapi, bukan menggantikan komunitas gereja lokal. Memperdalam, bukan menggantikan pembacaan dan perenungan firman Tuhan secara pribadi. Memperluas, bukan menggantikan pelayanan tatap muka dan pelayanan kasih. Mari kita gunakan teknologi dengan bijaksana. Mari kita menjadi penguasa algoritma, bukan budaknya. Mari kita jadikan media sosial sebagai ladang misi, bukan sekedar tempat hiburan. Jika hari ini kamu merasa kecanduan scroll atau bingung membedakan suara Tuhan dari suara algoritma, ingatlah, masih ada suara yang lebih lembut dari notifikasi, lebih dalam dari viral content, dan lebih memuaskan dari semua likes di dunia, yaitu suara Gembala Agung yang memanggil namamu. Jika video ini membuka matamu tentang digital discipleship, bantu kami dengan like, subscribe, dan share. Dan ceritakan di kolom komentar, strategi apa yang kamu pakai untuk menjaga kesehatan rohani di dunia digital. Terima kasih, Tuhan Yesus yang adalah firman yang menjadi manusia, memampukan kita menjadi murid-muridnya yang setia di era digital ini.